Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang SIMAK UI. Soal-soal yang berkaitan dengan SIMAK UI itu cukup menantang. Seperti biasa, kita langsung aja untuk soal-soalnya. Nilai yang memenuhi persamaan 3 kali 2 pangkat 4x tambah 2 pangkat 2x kurang 10 sama dengan 0 adalah. Jadi caranya adalah ini kita faktorkan aja. Kita faktorkan sehingga kita dapat 3 kali 2 pangkat 2x kurang 5 kali 2 pangkat 2x tambah 2. Lalu dari sini kita dapat 3 kali 2 pangkat 2x kurang 5 sama dengan 0. Berarti 3 kali 2 pangkat 2x sama dengan 5. Sama-sama dibagi 3 sehingga kita dapat 2 pangkat 2x sama dengan 5 per 3. Lalu kita ubah ini menjadi bentuk logaritma dengan basisnya 2. Sehingga kita peroleh 2x sama dengan 2 logaritma 5 per 3 atau sama dengan 2 logaritma 5 kurang 2 logaritma 3. Lalu kita bagi 2, berarti kita dapat x sama dengan setengah kali 2 logaritma 5 kurang 2 logaritma 3. Sehingga kita dapat jawabnya adalah B. Kemudian kita lihat lagi. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan akar 4 kurang X kuadrat yang sejajar dengan garis lurus X tambah Y kurang 4 sama dengan 0 adalah. Jadi yang pertama harus kita pahami adalah kalau dua buah garis sejajar maka gradiennya sama. Kalau saya simbolkan M1, M2 berarti M1 sama dengan M2. M1 dapat dicari dengan minus koefisien X dibagi koefisien Y. Berarti M1 sama dengan min 1 per 1 sama dengan min 1 sama dengan M2. Karena katanya tadi sejajar. Lalu kita tahu kalau gradiennya itu adalah turunan pertama dari fungsi. Jadi ini kita ubah dulu menjadi 4 kurang X pangkat 2 pangkat setengah. Sehingga turunan pertamanya sama dengan setengah kali 4 kurang X kuadrat pangkat min setengah. Kali turunan pertama dari sini min 2X sama dengan tadi katanya min 1. Nah, kemudian kalau sama-sama dibagi 2, lalu dikali negatif, sehingga kita peroleh 1/4 kurang X kuadrat kali X sama dengan 1. Kalau kita kali silang, maka kita dapat X sama dengan akar 4 kurang X kuadrat. Kalau kuadratkan kiri kanan, maka kita dapat X kuadrat sama dengan 4 kurang X kuadrat. Kalau kita pindah ke kiri menjadi 2X kuadrat sama dengan 4. Nah, kalau sama-sama dibagi 2 berarti X kuadratnya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan plus minus akar 2. Kalau X-nya sama kuadratnya sama dengan 2 tadi kita masukkan kemari berarti 4 kurang 2 akar 2 berarti Y plus minus akar 2. Kalau kita ambil yang positifnya berarti titiknya adalah titik A akar 2, akar 2. Persamaan garis singgung bisa kita cari dengan Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Kita udah dapat tadi M-nya, titiknya tinggal masukkan. Sehingga Y kurang Y2 sama dengan minus 1 kali X kurang akar 2. Nah, kalau kita kalikan ke dalam jadi minus X tambah akar 2. Lalu pindahkan ke kiri. Sehingga kita peroleh X tambah Y kurang 2 akar 2 sama dengan 0. Berarti jawabnya adalah D. Kemudian kita lihat lagi. Limit X tangen 5X per cos 2X kurang cos 7X dengan X mendekati 0 adalah. Jadi kalau kita perhatikan ini, kita ubah dulu cos 2X kurang cos 7X. Kita punya ilmu pengetahuan kalau kosinus alfa kurang kosinus beta sama dengan min 2 sin setengah alfa tambah beta sin setengah alfa kurang beta. Dengan menerapkan itu, maka kita peroleh X tangen 5X per cos 2X kurang cos 7X sama dengan X tangen 5X per min 2 sin 9 per 2X sin min 5 per 2X.
Nah, jadi kita coret aja ini yang sinus dan tangennya sesuai dengan kita pelajari sebelumnya, sehingga kita dapat X kali 5X per min 2 kali 9 per 2X kali min 5 per 2X. Minus kali minus positif. Kalau 2 dengan 2, 1. 5 dengan 5, 1. X kuadrat dengan X kuadrat, 1. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2/9C. Kemudian kita lihat lagi himpunan jawab pertidaksamaan X kurang 2 kuadrat kurang 4 mutlak X kurang 2 kecil 12. Jadi kita pindahkan dulu ini ke kiri. Sesudah kita pindahkan ke kiri, lalu kita faktorkan aja. Kita faktorkan menjadi X kurang 2 mutlak kurang 6 kali mutlak X kurang 2 tambah 2 lebih kecil 0. Lalu dari sini kita dapat kalau mutlak X kurang 2 kurang 6 lebih kecil dari 0. Lalu pindahkan ke kanan, kita dapatkan mutlak X kurang 2 lebih kecil dari 6. Sesuai dengan aturan sebelumnya, berarti X kurang 2 di antara minus 6 dan 6. Kalau ini pindah ke kanan jadi 8. Kalau ini pindah ke kiri, minus 6 tambah 2 minus 4. Berarti kalau kita gambarkan, kira-kira seperti itu dia ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, suatu tali dibagi menjadi 7 bagian dengan panjang yang membentuk suatu barisan geometri. Jika paling pendek 3 cm dan yang paling panjang 192 cm, maka panjang tali semula sama dengan. Jadi kalau ini adalah barisan geometri, berarti suku pertamanya 3. Dan kita tahu suku Kwn dari barisan geometri itu adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Berarti dengan menggunakan ini adalah U7 ya. U7 berarti sama dengan 192. U7 berarti N-nya diganti dengan 7, berarti AR pangkat 6 sama dengan 192. A-nya tadi 3 ya, sudah diketahui di soal. Berarti R pangkat 6 sama dengan 192 dibagi 3 sama dengan 64 atau 2 pangkat 6. Berarti R-nya sama dengan 2. Nah, kalau R-nya sama dengan 2, A-nya sudah dapat, kita tahu suku SN, jumlah SN suku pertama. A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kita tinggal masukkan aja N-nya tadi 7 karena dibagi 7. Maka 3 kali 2 pangkat 7 kurang 1 per 2 kurang 1. Berarti hasilnya 381, jawabnya B. Kemudian kita lihat lagi, suku banyak Fx sama dengan X pangkat 3 tambah AX kuadrat kurang BX tambah C dibagi dengan X kurang 2 memberikan hasil bagi X kuadrat tambah 4X tambah 11 sama dengan 0. Dan sisanya 17. Nilai A tambah B berapa? Nah, jadi kita lihat aja, kita gunakan aja dengan menggunakan aturan Horner. Jadi dari sini tadi kita dapat X-nya sama dengan 2. Kita ambil koefisien suku banyaknya, 1A min B baru C. Nah, ini langsung kemari 2 kali 1, 2, baru ditambahkan. Berarti A tambah 2 kali 2, 2A tambah 4, ditambahkan 2A kurang B tambah 4. Dikalikan dengan 2 berarti 4A kurang 2B tambah 8. Baru ditambahkan ini berarti 4A kurang 2B tambah 8 tambah C. Nah, ini menjadi koefisien persamaan yang pangkatnya 1 lebih rendah dari pangkat semula. Jadi ini pangkat 3 berarti pangkat 2. Itulah yang hasilnya ini. Ya, 4. Jadi berarti A tambah 2 sama dengan 4. 2A kurang B tambah 4 sama dengan 11. Berarti kita dapat A tambah B 4, A-nya 2. Kemudian kalau ini kita masukkan A-nya sama dengan 2, berarti 2 kali 2, 4 kurang B tambah 4 sama dengan 11 tadi yang ini. Berarti B-nya minus 3. Sehingga yang ditanyakan A tambah B itu sama dengan min 1, berarti jawabnya A. Kemudian kita lihat lagi.
Diketahui segitiga BC dengan sudut A sebesar 30 derajat, panjang AB 2 cm, panjang AC 6 cm. Luas segitiga ABC sama dengan berapa? Nah, kita tahu biasanya kalau luas segitiga dapat dicari dengan setengah alas kali tinggi. Tetapi di sini sudut siku-sikunya tidak diketahui. Maka kita pakai menggunakan metode sinus, yaitu luasnya setengah AB kali AC kali sinus CAB yang diapit oleh kedua sudut sisi tadi. Tinggal masukkan aja, berarti luasnya setengah kali 2 kali 6 kali sinus 30 sama dengan setengah. Sehingga kita dapat hasilnya 3. Berarti jawabnya C. Kemudian kita lihat lagi persamaan 3 sin X kurang 4 cos X sama dengan 3 kurang 4P. Dapat diselesaikan bila mana batas-batas P yang ditanya. Jadi caranya mudah aja sebenarnya. Ini kita rombak dulu. Jadi seperti ini. Jadi minus 4 kuadrat tambah 3 kuadrat lebih besar dari 3P kurang 4 kuadrat. Gitu aja kita buat caranya sehingga kita peroleh, lalu kita uraikan. Kalau kita uraikan 16 tambah 9 lebih besar dari, kalau ini diuraikan menjadi 9 kurang 24P tambah 16P kuadrat. Kalau kita pindahkan ke sini berarti kita dapat 16P kuadrat kurang 24P kurang 16 lebih kecil sama dengan 0. Supaya lebih mudah kita bagi 8 aja dulu ini, sehingga kita peroleh 2P kuadrat kurang 3P kurang 2 lebih kecil sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan menjadi 2P tambah 1 kali P kurang 2. Dari sini kita dapat P-nya sama dengan min setengah, dari sini P-nya sama dengan 2. Lalu kita gambar pada garis bilangan, menentukan tanda ini adalah lihat koefisien pangkat tertinggi adalah plus, berarti paling kanan plus, berganti-ganti, jadi plus minus plus. Jadi berarti jawabnya adalah antara min setengah dan 2, berarti jawabnya adalah E. Kemudian kita lihat lagi, lingkaran dengan titik pusat 0,1 dan jari-jari 2 memotong hiperbola X kuadrat kurang 2Y kuadrat tambah 3Y kurang 1 sama dengan 0 di titik X1 Y1 dan X2 Y2. Yang ditanyakan 4 kali 1 per Y1 kuadrat tambah 1 per Y2 kuadrat. Nah, kalau begitu kita cari dulu persamaan lingkaran, pusatnya dia, B dan jari-jari R. Dapat dicari dengan X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau kita substitusi ke rumus itu, maka kita dapat X kuadratnya sama dengan, kita pindahkan ke kanan, 4 kurang Y kurang 1 kuadrat. Lalu kita substitusi kemari, sehingga kita dapatkan 4 kurang Y kurang 1 kuadrat kurang 2Y kuadrat tambah 3Y kurang 1 sama dengan 0. Ini diuraikan sehingga kita dapatkan 4 kurang Y kuadrat tambah 2Y kurang 1 kurang 2Y kuadrat tambah 3Y kurang 1 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi minus 3Y kuadrat tambah 5Y tambah 2 sama dengan 0. Supaya lebih mudah difaktorkan, maka kita pakai kalikan negatif semuanya. Kita faktorkan sehingga kita dapat 3Y tambah 1 kali Y kurang 2 sama dengan 0. Berarti Y1 sama dengan min 1/3, Y2 sama dengan 2. Lalu kita substitusikan kemari. Maka kita dapat, yaitu kalau min 1/3 kuadrat berarti minus 1/9, berarti 1 bagi 1/9 sama dengan 9. Tambah ini tadi 2, 4. Kalau disamakan penyebutnya 4 kali 9, 36, tambah 1, 37 per 4. Jadi per 4-nya itu habis. Tinggal 37, berarti jawabnya adalah D. Kemudian kita lihat lagi, 5 pasang suami istri pergi ke suatu pesta pernikahan dengan penumpang 2 mobil yang masing-masing dengan kapasitas 6 orang. Jika setiap pasang harus naik pada mobil yang sama, maka banyaknya cara pengaturan penumpang kedua mobil tersebut. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama, bahwa kapasitas mobilnya adalah 6. Kemudian suami istri harus satu mobil, ya. Maka kita
Maka dengan kombinasi 3 dari 5 tambah kombinasi 2 dari 5. Berarti 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial tambah 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Setelah kita selesaikan, maka kita dapat 10 tambah 10 sama dengan 20. Berarti jawabnya D. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini tentang SIMAK UI. Pada pertemuan berikutnya akan kita bahas topik yang lain. Untuk pertemuan kita kali ini, saya akhiri sampai di sini aja dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke semua orang video ini untuk supaya semua orang makin pintar. Itu aja dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.